Well, so we're going to start, and today we're going to have new materials. We're going to discuss about the written expressions. So we have finished the structure materials. Jadi kita sudah selesaikan materi structure. Jadi the conclusion for the structure, jadi kesimpulannya untuk materi structure itu it's only asking about subject and verb ya. Jadi dia cuma bermain subjek dan verb. Oke. Jadi kalau misalnya the sentence consists of one clause, jadi kalau misalnya kalimatnya terdiri dari satu klausa atau dia cuma simple sentence, jadi yang pasti ditanyakan adalah subjek, missing subject atau missing verb. Jadi you need to analyze the sentence, apanya yang kurang gitu, apakah kurang subjeknya atau kurang verbnya atau kurang dua-duanya. In the second one, if the sentence has two subjects and two verbs, so or maybe so we need here we need connectors ya. Kalau misalnya kata kerjanya ada 3, berarti konektornya 2. Berarti dibutuhkan juga 3 kata subjek ya. Well, and then kalau konektor kemarin kita sudah membahas tentang coordinate connector, and then we also have discussed about adverb clause connector, and then ada noun clause connector, dan ada adjective clause connector ya. Jadi itu cuman sebagai penghubung saja kalau misalnya kalimatnya lebih dari 2 subjek, lebih dari 1 subjek atau lebih dari 1 kata kerja ya. Jadi kita harus membutuhkan konektor. Well, kalau misalnya yang kemarin teman-teman masih bingung, jangan khawatir, di written expression ini kita masih akan membahas tentang seputaran structure, cuma dia dengan model soal yang berbeda. Jadi sekali lagi di written expression itu ditanyakan the wrong answer ya, jadi jawaban yang salah yang teman-teman harus cari. Well, in the written expressions, yang pertama yang akan kita bahas tentang agreement after prepositional phrase. Jadi di dalam kalimat bahasa Inggris itu subjek dengan verb. Jadi subjek dengan verb itu harus selalu matching ya. Jadi harus selalu agree. Alright, and then sebelum kita mungkin mulai, I would like to ask you 2 questions. Anyway, how do you say in English? Kalau misalnya teman-teman mau bilang saya mengantuk, jadi saya tidur. How do you say in English? I am sleepy, so I sleep. Okay, good. So I am sleepy, so I sleep. Okay, why here we don't use I am sleep? Kenapa tidak menggunakan I am sleep? Because sleep is verb. Okay, then berarti kalau kita pakai am berarti dia double verb ya. Jadi again guys, kalimat dalam bahasa Inggris itu ada 2. Jadi ini misalnya I am sleepy, ini namanya nominal sentence ya, atau we can say non-verbal sentence. Non-verbal sentence. Kemudian yang satunya, if you say I sleep, so adalah konektor. Jadi I sleep adalah, we call this verbal sentence ya. Oke. Well, jadi ini dulu yang teman-teman harus pahami perbedaan kalimat. Jadi ada 2 jenis kalimat yang sangat yang teman-teman perlu pahami. Ada namanya non-verbal sentence. Non-verbal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi non artinya tidak, verbal dari kata verb, kata kerja, berarti sentence kalimat. Jadi kalimat yang tidak ada kata kerjanya ya. Kemudian verbal sentence adalah kalimat yang
ada kata kerjanya atau yang menggunakan kata kerja. Jadi misalnya sleep kata kerja, sleepy bukan kata kerja ya. Jadi dia kata sifat. Nah, kalau misalnya dia bukan kata kerja, apa itu kata sifat, kata benda, kata keterangan tempat, so we have to use to be ya. Jadi to be harus teman-teman menggunakan to be. Nah, to be ada 3, yaitu ada is dan ada are ya. Well, jadi how about if you say here he? Kalau misalnya bilang dia laki-laki mengantuk, jadi dia tidur. He is sleepy. He is sleepy. Oh. So apa? So him sleep. So he sleep. So he sleep. He Sleep. He Sleep. with S ya. Ditambahkan S. Oke, mengerti? Oke. Jadi ini kalau dia present, this one guys present karena kita menggunakan M di sini. Kalau to be-nya di sini M, oke, berarti di sini M berarti present ya. Berarti kalau I pakai kata kerja bentuk dasar, dan ingat kalau misalnya dia present, kalau subjeknya orang ketiga tunggal misalnya he, she atau it, maka to be yang dipakai adalah is, dan kata kerjanya harus ditambahkan s atau es ya. Es. He, she, it, kata kerjanya ditambahkan s atau kadang ditambahkan s. Misalnya you want to say for example, when you say let's say when you say my mother, what is the to be? Is. Okay, well, so is because the pronoun is she, yeah? She. So here when you say, my mother is tired, right? So tired is adjective. So here you have to say, so she sleeps. So she, when you say, dia perlu beristirahat, you can say, she needs, and then here you have S, yeah? She needs to break. Yeah, to take a break or to take a rest, or to have a break or to take a rest. Yeah, can be. So here, mother is she. The pronoun is she. So you have to use is, and then here you need to put s. Yeah. So sometimes you put s. Sometimes you put es. Another example when you say the students. Yeah, the students, what is that to be? Are. So we use are because we use are if the subject. They. Yeah. They. You, they, you Dewi ya. You Dewi. The students ini kata gantinya They. Mereka ya, mereka. Jadi the students are smart. Okay, for example, because, okay, what is here? Karena rajin belajar. Siapa yang rajin belajar? Mereka. Because they belajar setiap hari, for example. They study every day. All right, okay, that's good. So here, yeah, we
use study here, verb 1. Okay, so again, if the subject is he, she, it, you need to put s here, yeah. If the subject I, you, we, they, so we don't need to put s. But be careful if I change here the student, here you have to use. Kalau saya ganti, saya kasih hilang s-nya, the student ini kalau misalnya laki-laki kata gantinya adalah he, jadi to be-nya adalah is. Jadi have to say the student is smart, and then di sini the student He. kata gantinya he kalau laki-laki ya. Berarti di sini harus tambahkan es ya. Jadi the student is smart because he studies every day. Jadi we call this agreement. Jadi ini subject verb agreement. Jadi subjek dan kata kerjanya harus setuju, harus matching. Jadi kalau misalnya di sini my mother, maka to be-nya adalah is. Kalau dia kalau bukan kata kerja ya, tapi kalau dia kata kerja, kalau she maka kata kerjanya harus ditambahkan s. Oke. Nah, kalau the student to be-nya adalah is, tidak boleh are. Dia are jika subjeknya jamak, dan kalau subjeknya he, di sini kata kerjanya ditambahkan es. Kalau berian huruf e ya. Kalau misalnya dia they, maka tidak perlu lagi ditambahkan s. Nanti ditambahkan s atau es jika dia kata kerja yang mempunyai subjek he, she, it ya. Dan hati-hati kalau misalnya ini kalau present ya. Kalau misalnya dia dalam bentuk lampau, misalnya di sini saya menggunakan, kalau M bentuk lampaunya apa? Was. Was ya. Nah, kalau di sini was, maka di sini harus bentuk kedua ya. Jadi slept. Jadi I was sleepy so I slept. Jadi tidak bisa I was sleepy so I slept, namanya tidak paralel ya. Jadi kalau di sini lampau, maka di sini juga harus dalam bentuk lampau. Maka dia disebut sebagai agreement. Jadi antara klausa sebelumnya dan klausa selanjutnya harus matching ya, harus paralel namanya. Jadi slap. Nah, kemudian di sini kalau misalnya he, she, it, bentuk lampaunya juga adalah was. Jadi di sini harus menggunakan juga, jadi tidak lagi ditambahkan s. Jadi dia ditambahkan s kalau dia dalam bentuk present ya. Kalau dia bentuk lampau, semuanya dalam bentuk kedua, semua subjek ya. Oke. Nah, kemudian kalau di sini you pakai was, berarti di sini harus mengatakan apa bentuk lampunya ini? Halo. Jadi regular ya. Kalau ini regular, kalau dia regular cukup ditambahkan ed ya. Jadi my mother was tired, so she needed to take a rest. Nah, sama juga di sini. Kalau misalnya di sini the students, oke, maka di sini harus were. Ya, are kalau present, kalau lampau were. Kemudian di sini harus mereka ya, karena lebih dari satu orang. Baru di sini harus dalam bentuk kedua. Study. Oke, kemudian everyday-nya hilang misalnya, karena dia lampau ya. Jadi the students were smart because they studied. Ya, oke. They studied. Alright. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Ini antara jadi sekali lagi kalau misalnya dia kata kerja, jadi tidak perlu menggunakan to be ya. Misalnya Anda bisa mengatakan they were study. No. Jadi kalau kata kerja harus dirubah bentuk kedua, nanti pakai were atau was kalau dia bukan kata kerja ya. Right? Misalnya kalau teman-teman mau bilang, jadi kemarin saya sangat sibuk, jadi saya tidak menghadiri kelas. Harus saya in English? Can you repeat, Mister? Jadi kemarin saya sangat sibuk, jadi saya tidak menghadiri kelas. Yesterday, I was very
Will be busy. Busy, oke, karena busy kata sifat, jadi harus menggunakan was ya, to be. Jadi saya tidak menghadiri kelas. Kalau misalnya dia negatif, So I didn't. ya, jadi I didn't baru kata kerja ya. I didn't menghadiri. Jadi apa ya? Ya, you can use attend. Jadi I didn't attend the class. Alright. Nah, well, bisa dipahami sampai sekarang? Sampai di sini maksudnya bisa ya? Jadi kuncinya bedakan antara kalimat yang menggunakan kata kerja dengan kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi kalau dia tidak ada kata kerjanya, maka kita harus menggunakan to be, termasuk dengan verb ing ya. Jadi misalnya kalau verb ing itu kan bukan kata kerja, dia bisa berubah jadi kata benda atau kata sifat. Nanti kata kerjanya adalah to be-nya. Jadi I was sleeping 12 o'clock last night. Oke. Nah, coba kita perhatikan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman menganalisa kalimat di written exception, jadi teman-teman Anda harus memperhatikan antara subjek dan kata kerjanya. Nah, biasanya misalnya seperti yang tadi ya, misalnya the dog bark at night. Jadi kira-kira di sini apanya yang salah? Missing S, akhiran S. Ya, kan tadi kalau misalnya subjeknya orang ketiga tunggal, he, she, it, maka kata kerjanya harus tambahkan S ya. Jadi sini harus mengatakan the dog barks at night. Nah, kalau ini berarti kalimatnya kalau the dogs ada S-nya di sini berarti jamak, maka kata kerjanya tidak usah ditambahkan S karena di sini dia plural ya, they. Jadi tidak perlu ditambahkan S. Nanti ditambahkan S kata kerjanya kalau subjeknya orang ketiga tunggal ya, misalnya he, she atau it. Jadi dog ini kata gantinya it, sedangkan dogs ada S berarti jamak, berarti dia kata gantinya they. Jadi kata kerjanya tidak ditambahkan S ya. Nah, kemudian kalau misalnya dalam kalimat tersebut ada preposisi, masih ingat kemarin preposisi? Ada preposisi misalnya, contohnya apa? Misalnya to, in, lagi, at, in, on, for, ada by, for, after, before, while, itu semua preposisi, with, itu semua preposisi ya. Kalau misalnya setelah preposisi ada kata benda, maka bukan itu yang dikategorikan sebagai subjek ya. Jadi misalnya kalau kita bilang the door to the rooms, jadi yang menjadi subjek di sini adalah the door. The door, bukan rooms-nya ya. Jadi sekali lagi, kalau ada kata benda setelah preposisi, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai subjek ya. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah yang tidak ada preposisinya, misalnya the door. Jadi yang menjadi kata kerja di sini adalah yang di sini. Nah, yang dicocokkan kata kerjanya yang di sini, yang door-nya, bukan rooms-nya. Nah, kalau misalnya subjeknya the door, maka kata kerjanya ini sudah betul atau salah? Ini salah ya, jadi harus menggunakan is. Nah, kalau misalnya subjeknya the doors, maka di sini harus menggunakan are ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk menentukan antara subjek dengan verb, jadi subjek itu yang tidak menggunakan preposisi ya. Oke, ini simple dan ini selalu masuk dalam soal written expressions. Jadi subjeknya yang di sini yang ada prepositional phrase, yang ada frase yang menggunakan preposisi seperti tadi in, at, on, by, after, before, while, by, when, itu adalah preposisi. Nah, kalau ada kata benda setelah itu, maka bukan itu yang dikategorikan sebagai subjek ya. Nah, jadi subjeknya harus sesuai dengan kata kerjanya. Jadi tadi kalau kata kerjanya tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal ya.
Kalau misalnya kata kerja subjeknya jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak. Kalau dia to be, kata kerja tunggal to be itu adalah am dengan is, kata kerja jamak to be itu adalah are. Sedangkan kalau dia kata kerja, kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya ditambahkan s. Tapi kalau subjeknya jamak, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Now, number 3. Okay. Ini number 3, is it true or false, guys? Ini benar atau salah? Halo? Salah, Mister. Ya, oke. Kenapa salah? To be-nya harus are. Ya, yang mana subjeknya? The chairs. The chairs ya. Perhatikan the chairs sini ada s-nya, berarti dia jamak. Berarti to be-nya harus jamak juga. Dan ingat, under ini adalah preposisi, jadi the table bukan subjek, in juga preposisi, jadi the dinner room bukan subjeknya ya. Jadi yang menjadi subjek adalah the chairs dan kata kerjanya harus dalam bentuk jamak juga ya. Jadi harus menggunakan are. Oke? Seperti itu. How about number 4? Is it true or false? True. Okay, which one is the subject? Yang mana subjeknya? The players. The players. Jadi playersnya ada s-nya berarti jamak. Berarti to be-nya harus juga dalam bentuk jamak ya. Jadi kita menggunakan were. Kenapa? Karena dia dalam bentuk lampau ya. Okay, well, number 5. Is it true or false, guys? False. False ya. Kenapa? Karena Subjeknya tunggal. ya, Jadi to be-nya subjeknya juga harus tunggal. The food ini sekali lagi food itu dia meskipun makanannya banyak, tapi dia selalu dalam bentuk tunggal karena dia uncountable ya, tidak bisa dihitung. Tidak bisa kita mengatakan 1 makanan, 2 makanan, 3 makanan. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung itu maksudnya adalah kata benda yang tidak bisa disebut dengan angka. Dengan angka, misalnya makanan, kita tidak bisa mengatakan 1 makanan, 2 makanan, 3 makanan ya. Jadi yang bisa kita hitung adalah piringnya, 1 piring makanan, 2 piring makanan, 3 piring makanan. Jadi piring yang dihitung bukan makanannya. Jadi kalau yang di sini disebut food, maka dia selalu dalam bentuk tunggal ya. Nah, kemudian di sini for adalah preposisi. Jadi yang guys di sini bukan subjeknya ya. Ada juga at di sini bukan adalah preposisi, maka party bukan subjek. Jadi yang menjadi subjek adalah food. Jadi to be-nya harus is ya. Now, how about this number 6? Is it true or false? true. Ya, so the sentence is true ya. Kenapa? Karena cost, harga ini ada the. Ingat ciri-ciri subjek itu adalah ada kata the di depan, berarti ini adalah kata benda ya. Karena cost juga itu bisa berfungsi sebagai kata kerja. Karena di sini ada the-nya, berarti di sini cost adalah kata benda yang difungsikan sebagai subjek. Kemudian ada of di sini preposisi, maka clothes bukan subjek ya. Jadi di sini harus menggunakan was. Jadi jangan terkecoh clothes-nya di sini jamak dan Anda mau menggunakan were, berarti salah karena subjeknya adalah cost ya. Now how about number 7? True. True or false ya? True karena subjeknya adalah rugs. Jadi ini ada s, berarti dia jamak, berarti kata kerjanya harus dalam bentuk jamak juga ya, harus menggunakan are. Okay? Right. And the next. Kemudian agreement after expression of quantity. Kemudian kalau tadi kalau misalnya kata benda setelah preposisi itu tidak bisa dikategorikan sebagai subjek kecuali yang ini. Kecuali kalau misalnya kita menggunakan quantity ya, quantifier, penghitung atau jumlah. Misalnya all artinya semua. Most artinya banyak. Kebanyakan ya. Kemudian some beberapa hal.
setengahnya, part means Sedangkan sebagiannya ya. Sebagian. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan di sini salah satunya apakah all, most, some, half atau part, maka setelah itu kita menggunakan preposisi of, misalnya most of the meal. Kemudian di sini saya menggunakan some of the meals. Kemudian di sini saya menggunakan kata all of the food. Maka karena tidak ada kata benda sebelum di sini, sebelum quantifier, sebelum most, sebelum some atau sebelum all, maka yang menjadi subjek adalah yang setelah preposisi of. Ya. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah the meal, bukan most ya, karena ini adalah jumlah. Jadi the meals ini yang menjadi subjek. Kemudian the food di sini yang menjadi subjek ya. Nah, jadi bukan mostnya yang menjadi subjek karena kadang bendanya bisa dihitung, benda bisa dijawab, tidak bisa dihitung ya. Misalnya meal di sini adalah tunggal ya. Jadi di sini kita menggunakan was. Nah, kalau saya mengatakan some of the meals ada s, berarti di sini harus menggunakan were. Jadi yang menentukan di sini subjeknya tetap setelah preposisi, meskipun tadi teorinya setelah preposisi bukan subjek, kecuali kita menggunakan jumlah ya, quantifiers, misalnya all, most, some, half atau part. Atau misalnya menggunakan kata two of the students, maka yang menjadi subjek adalah students. All of the food, ingat food ini adalah uncountable, jadi dia tidak bisa mengatakan foods ya. Jadi kita menggunakan was di sini. Now how about here, this one? Ini kira-kira betul atau salah? Kalau saya mengatakan all of the book were interesting, betul. Salah. salah ya. Jadi kita harus mengatakan all of the books ya, karena tidak ada benda di sini, kita menggunakan quantifier all. Jadi di sini pakai s karena bisa dihitung ya. Jadi kata benda yang bisa dihitung kalau dia jamak ditambahkan s. Tapi kalau kata benda yang tidak bisa dihitung tidak boleh ditambahkan s ya. Misalnya di sini saya menggunakan kata water. Jadi tidak bisa mengatakan all of the waters karena water itu tidak bisa dihitung. Jadi kita menggunakan water. Jadi to be-nya dia harus menggunakan is. Jadi all of the water is misalnya dirty. Jadi kita tidak bisa mengatakan all of the waters ya. Kenapa? Karena water tidak bisa dihitung. Oke? Sama dengan kalau saya menggunakan money, uang. Uang bisa dihitung atau tidak? Halo, uang bisa dihitung? Bisa kalau di dompet, Mister. Iya bisa kalau di dompet ya, kalau di dompetnya kita, kalau di dompetnya orang nggak bisa. Oke, well, coba hitung uangnya berapa di dompetnya. Bisa dihitung nggak? 2.000. Oke, apanya yang dihitung? Uangnya atau ribunya? Tolnya, Mister. Tolnya yang dihitung ribunya ya. Jadi bukan uangnya yang dihitung. Jadi kita tidak mengatakan 1 uang, 2 uang, 3 uang, 4 uang ya. Yang dihitung adalah ribunya. Nah, jadi uang tidak bisa dihitung ya. Jadi dia uncountable noun. Jadi tidak bisa mengatakan all of the monies. Tidak bisa mengatakan all of the monies. No, tidak manis ya. Kalau yang manis mungkin saya boleh lah. Jadi you have to say all of the money, baru di sini pakai is. Misalnya all of the money is mine, ya. Di semua uang itu adalah milik saya. Jadi tidak bisa menggunakan are di sini karena money uncountable, jadi kita menggunakan is. Jadi yang menjadi subjek di sini bukan all-nya tapi money-nya ya. Jadi quantifier di sini tidak bisa dikategorikan sebagai subjek. Jangan sampai teman-teman berpikir all kan banyak berarti jamak, di sini harus menggunakan are. Tidak ya, jadi menjadi subjek di sini adalah money.
kecuali ini tadi pengecualiannya kalau dia menggunakan quantifiers. Nah, sama dengan ini, half of the students is late to class. Jadi di sini apanya yang salah? Di sini kalimatnya harus To-be-nya harusnya are. Iya, karena yang mana subjeknya? The students. Kalau subjeknya jamak, maka kata kerjanya atau to-be-nya juga harus dalam bentuk jamak ya. Jadi kita harus menggunakan to-be jamak adalah are. Jadi half of the students are late to class. Jadi yang menjadi subjek adalah yang ini ya. All of the, ini namanya kalau dia menggunakan objek preposition tapi menggunakan quantifiers, jadi yang menjadi subjek adalah bukan quantifiersnya tapi kata bendanya setelah preposisi ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, nah coba kita latihan yang ini. Number 3. Ini betul atau salah? Betul. Yep. How do you know that it is betul? Next chapter. Next chapter itu tunggal. Jadi kata kerjanya ditambah S, Mister. Iya, oke, that's good. Jadi karena kata kerjanya di sini tunggal chapter, maka kata kerjanya harus tambahkan S. Tapi kalau saya tambahkan S di sini, all of the next chapters, anggaplah banyak chapter-chapter, maka di sini harus hilang S-nya ya. Oke, that's good. How about number 4? Most of the people in the room is paying attention. Which one is the subject? Yang mana kata kerjanya? Yang mana subjeknya? The people. People ya. Oke. Kemudian yang mana kata kerjanya? Is. Is. Subjek dan kata kerjanya sepakat atau tidak? Tidak sepaket. Tidak sepaket ya. Jadi subjeknya jamak, maka kata kerjanya harus dalam bentuk jamak juga ya. Jadi kita menggunakan are. Oke, that's good. Nah, how about number 5? Number 5 is true. Ya, karena subjeknya adalah soup, ini uncountable, tidak bisa dihitung, jadi tidak bisa menggunakan the soups. Makanan tidak bisa dihitungnya, jadi kita menggunakan is di sini. Number 6. False. False ya, di sini harus Was. Oke, kalau movie bisa dihitung atau tidak? Movie bisa dihitung atau tidak? Tidak. Kan tadi bagaimana caranya kita menentukan bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Jadi tidak bisa dihitung ketika tidak bisa disebut dengan angka ya. Misalnya 1 film, 2 film, 3 film. Bisa atau tidak? Bisa ya. Jadi kalau di sini bisa dihitung, terus di sini menggunakan quantifiers yang lebih dari 1, misalnya sama beberapa, maka kata bendanya harus ditambahkan movies. S ya. Jadi some of the movies were just too violent for me. Oke. Jadi kalau misalnya sekali lagi di quantifiersnya di sini jamak dan kata bendanya bisa dihitung, maka kita harus menggunakan S. Tapi soup ini tidak bisa dihitung ya. Yang bisa dihitung itu adalah mangkoknya, 1 mangkok sup, 2 mangkok sup. Jadi mangkoknya yang dihitung ya, misalnya 2 bowls of soup. Jadi bukan supnya yang dihitung. Nah, jadi tidak bisa mengatakan part of the soup karena dia tidak bisa dihitung ya. Kalau tidak bisa dihitung berarti tidak bisa ditambahkan S. Tapi hati-hati jika bendanya ada juga kata benda yang irregular. Misalnya orang bahasa Inggrisnya kalau 1 kita menggunakan person. Kalau jamak people ya. Kalau anak 1 child ya. Kemudian kalau jamaknya children ya. Misalnya di sini saya mengatakan most of the children. Jadi ini children jamak, jadi to be-nya tidak boleh menggunakan is, harus menggunakan as ya. Oke, karena ini jamak. To
tunggalnya adalah child. Apalagi yang tunggal kalau kaki satu apa, Mbak? What is the English kaki satu? Foot. Foot. Kalau jamak? Feet. Feet. Kalau gigi satu? Tooth. Jamak? Teeth. Teeth, ya. So that's kalau misalnya laki-laki? Man. Man. Kalau jamak? Kan man. Jamaknya? Man. Kalau wanita tunggal? Woman. Woman. Kalau jamak? Women. Women, ya. Seperti ini. Jadi ini man tunggal, man jamak, woman tunggal, women jamak, ya. Kalau ada pakai e di sini maka dia jamak, kalau pakai a tunggal, ya. Sama juga ini. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan kata benda yang irregular. Well, now how about here number 7? All of the details in the report needs to be checked. Ini subjeknya yang mana? The details. Details, ya. Oke, well. Kata kerjanya yang mana? Need. Need. Ini kalau subjeknya jamak, kata kerja ditambahkan s atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Jadi harus tidak menggunakan s. Jadi all of the details in the report need to be checked. Oke, bisa dipahami? Bisa, ya? Bisa, Mister. Kita balap-balap sedikit supaya cepat selesai materinya. Oke, nah kemudian agreement after certain word. Jadi setelah ada beberapa kata yang dalam bahasa Indonesia itu dia jamak, tapi dalam bahasa Inggris dia adalah tunggal, ya. Kalau misalnya kita mengatakan ya anybody, kalau kita mengatakan setiap orang harus yang setiap orang. Ya, setiap orang, you can use everybody, everyone, anyone, anything. Everybody. Oke. Ini guys, terus seseorang kita bisa menggunakan somebody, someone. Kan kalau jangan terpengaruh dengan kata some di sini. Some itu kalau kita pisahkan artinya beberapa. Tapi kalau kita menggunakan kata somebody, someone, sama juga dengan sesuatu, something, everything, anything, ini selalu dalam bentuk tunggal, ya. Nah, sama dengan each, setiap. Kalau misalnya setiap orang harus datang tepat waktu. Jadi you can use each person. Jadi tidak bisa bilang each people. Kenapa? Karena each itu selalu tunggal. Sama dengan every. Jadi setiap orang kita menggunakan every person. Tidak bisa bilang every people. Each person, tidak bisa each people. Jadi ini dia selalu harus diikuti benda tunggal, ya. Jadi ini semuanya each, every, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, everybody, dan seterusnya. Ini selalu dalam bentuk tunggal. Ya, bisa dipahami? Jadi kalau misalnya saya mengatakan setiap orang dalam pikiran kita itu pasti orangnya lebih dari satu, ya. Tapi dalam bahasa Inggris everybody itu tunggal. Ya, meskipun makna dalam bahasa Indonesianya itu kita berpikir bahwa itu selalu jamak. Jadi tidak bisa mengatakan everybody's, tapi kita menggunakan everybody. Ini subjeknya everybody. Jadi kata kerjanya adalah are. Everybody dengan are matching atau tidak matching? Tidak matching. Tidak matching, ya, karena ini tunggal sedangkan to be-nya jamak. Jadi sini kita harus menggunakan yes. Yes. Jadi everybody in the theater is watching the film attentively. Jadi ini adalah present continuous tense. Kalau dia present continuous tense, kita harus menggunakan ing di sini, ya. Tidak bisa mengatakan everybody in the theater is watch the film attentively. Kalau dia present continuous, ingat kemarin kata kerja kalau diikuti ink harus dia berubah menjadi kata benda atau kata sifat
Jadi is-nya adalah kata kerjanya atau is watching sebagai kata kerja lengkapnya ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan watch di sini ini salah karena dia double verb. Jadi watch-nya harus ditambahkan ing untuk merubahnya menjadi kata benda. Jadi yang menjadi kata kerja adalah is. Dan satu kalimat tidak boleh double verb. Oke? Nah, kalau misalnya mau bilang seseorang mencintai saya, how do you say in English? Someone love you. Seseorang mencintai saya. Jadi Someone loves you. di sini tidak bisa mengatakan love me, someone love me, someone tunggal, maka di sini harus ditambahkan s. Jadi someone loves me. Right? Setiap orang harus datang tepat waktu. Jadi atau setiap siswa, each student harus datang tepat waktu. Harus in English? Has to. Yang satunya bisa menggunakan have to ya. Nah, karena each student di sini tunggal, maka have-nya harus dirubah menjadi has. Jadi each student has to come on time. Jadi tidak bisa have to. Kalau misalnya di sini saya mengatakan semua siswa, you can say all of the, baru di sini all, banyak student kan bisa dihitung ya. Jadi sini harus as, baru di sini kata kerjanya harus have. Jadi all of the students have to come on time. Jadi tidak bisa menggunakan has dan tidak bisa juga mengatakan all of the student karena students ini bisa dihitung, sedangkan di sini banyak lebih dari satu, maka di sini harus ditambahkan s. Baru jadi yang biasa ditambahkan s itu bukan cuman kata kerja, bukan cuman kata benda untuk menjamakkan, tapi kadang juga kata kerja ditambahkan s kalau subjeknya orang ketiga tunggal ya. Misalnya he, she, it. Kalau misalnya the student, maka di sini harus has. Kalau have ditambahkan s, dia berubah menjadi has, bukan haves. Jadi dia berubah menjadi has. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat ini. Here, number 3. Everyone in the world needs love and respect. Is it true or false, guys? Betul atau salah ini kalimatnya? Betul ya. Subjeknya adalah everyone. Ya, berarti tunggal ya. Berarti kata kerjanya harus ditambahkan s. How about number 4? Someone have to clean up the house. True or false? False. Jadi dia harus has to. Has, ya. Number 5. Each plant in the garden appear healthy and strong. False. Kenapa false? Harusnya appears. Ya, karena subjeknya tunggal. Each ini harus diikuti benda tunggal, maka subjeknya harus appears. Ya, harus tambahkan s. Kenapa? Karena the plant itu kata nantinya it, maka kata kalian harus tambahkan s. Number 6. You should understand that anything is possible. Ya, it is correct or incorrect? Correct. Ya. Yang mana subjeknya? Anything. Ya, karena ada konektor di sini that. Setelah konektor harus subjek lagi. Anything ini adalah tunggal ya. Anything itu selalu tunggal. Jadi to be-nya harus is ya. Okay, good. Number 7. Everything in the salad are good for you. True or false? Incorrect. False. Yes. False ya. Subjeknya adalah everything. Everything. Tunggal ya. Every itu tunggal. Berarti ini harus yes. Is. Okay, that's good. Number 8. Nobody in the class have completed the assignment on time. Ini true or false? False. Jadi nobody tunggal, maka have-nya harus menjadi S ya. Tapi ini guys, dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga setelah has, maka dia adalah present perfect tense ya, yang artinya telah. Jadi have itu kalau diikuti kata benda,
dia berarti mempunyai, misalnya I have a new car. Kemudian kalau dia diikuti to, maka dia artinya harus, saya harus pergi sekarang, I have to go now. Dan kalau dia diikuti kata kerja bentuk ketiga, maka dia artinya telah atau sudah, digunakan dalam bentuk present perfect tense. Jadi saya tidak ada orang di kelas ini yang telah menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Jadi nobody in the class has completed the assignment on time, ya. Oke, ini contoh ya, bukan kalian yang dimaksud. Oke. Jadi jangan tersinggung ya teman-teman. Alright, bisa mengerti tidak sampai di sini? Bisa. Bisa. Oke, sekarang kita latihan-latihan yang soalnya yang itu sudah dikerja belum? In the paper that I gave you. Sudah atau belum? Halaman berapa, Mister? This one, yang ini. Have you done this? Have finished. Alright, yang lain? Lain sudah belum? Kalau sudah kita bahas langsung, kalau belum saya kasih waktu kerja mungkin 5 menit. Atau I give you time 5 minutes to do this. Saya kasih waktu 5 menit ya dikerja ya. Baru kita bahas. Kalau yang sudah mungkin bisa dicek ulang jawabannya, make sure bahwa subjek dan verb-nya agree ya. Jadi tadi kesimpulannya, jadi subjek dan verb itu harus agree, harus matching. Dan kalau misalnya ada preposisi, berarti setelah preposisi bukan dikategorikan sebagai subjek ya. Tapi kalau ada quantifiers, maka setelah preposisi dia berfungsi sebagai subjek. Kalau menggunakan quantifier misalnya some, most, all, part, atau half, maka yang setelah of itu adalah subjeknya. Dan kalau ada kayak anybody, nobody, somebody, itu adalah tunggal semua, maka verbnya harus tunggal juga. Oke. Nah sekarang we are doing this one, number 1 until number 10 ya. Jadi what you have to do in this case guys, you have to find the wrong answer. Jadi teman-teman harus cari yang salahnya yang mana ya. Oke. Coba dikerja dulu, ditulis jawabannya, misalnya nomor 1 A yang mana salah, nomor 2 yang mana, nanti teman-teman lihat berapa jumlah benarnya dan berapa jumlah salahnya. Oke, bisa ya? I give you time 5 minutes anyway. Oke, Mister. Jadi ditulis teman-teman jawabannya, dianalisa yang mana subjeknya, yang mana kata kerjanya. Well, sebelum dilanjutkan, mungkin saya perlu jelaskan bahwa kalau misalnya supaya cepat dikerja, kalau misalnya dia written expressions, yang pertama teman-teman bisa lakukan fokus di kata yang digaris bawahi. Kata yang digaris bawahi. Kalau misalnya dari kata yang digarisbawahi kita belum bisa menentukan jawaban, maka lihat subjek verbnya. Jadi yang mana subjeknya, yang mana verbnya, dan lihat konektornya. Satu sampai 4 sudah selesai. Oke, sekarang 5 sampai 10.
Jadi ini 10 nomor. Ya, finish guys, sudah? Are you done? F done. Sudah ya semua ya? Oke, well. Oke, number one. Okay. So from the sentence, which one is wrong, guys? Now, A. Part A. Jadi yang salah adalah now, alpha ya. Kenapa alpha? Harusnya naus. Ya, Yes. karena subjeknya adalah nobody. nobody. Ini tunggal ya. Jadi kata kerjanya harus ditambahkan S. S. Jadi nobody knows Naus. when the process of glass making was invented. Okay. That's how to answer. So you need to put S here. Okay, well, I think now how about number two? B. Okay, well, yang lain B ya. Kenapa B? Harusnya R karena subjeknya Ya, jamak. Subjeknya jamak. subjeknya sugars. Oke.
Jadi di sini sugar dia dalam bentuk jamak ya, berarti dia ada beberapa jenis gula di situ. Berarti dia tambahkan S. Oke, kemudian di sini berarti to-be-nya harus R ya, karena di sini subjeknya jamak ya. Jadi ini subjek verb harus dicocokkan. Apakah subjeknya agree with the verb ya? Oke, number 3. C. Of the electricity used in the United States today come from hydroelectric sources. Jadi subjeknya adalah The electricity. ya, karena part ini adalah quantifier penjumlah tadi, jadi yang tetap menjadi subjek adalah the electricity ya. Electricity sini adalah tunggal ya. Tunggal. Berarti yang mana kata yang mana verbnya? Come. Ya, come ya. Ingat bukan use di sini sebagai kata kerja. Use di sini adalah kata sifat ya. Dia tidak bisa kata kerja karena tidak ada to be-nya. Jadi yang menjadi kata kerja di sini adalah come. Nah, karena subjeknya tunggal, maka kata kerjanya harus ditambahkan S. Jadi harus mengatakan comes. Ya, oke. Jadi part of the electricity used in the United States today comes from hydroelectric sources. Yap. Oke, about number 4. Jadi sekali lagi yang teman-teman harus perhatikan subjek verbnya, perhatikan subjeknya yang mana subjeknya di sini dan yang mana verbnya, apakah mereka agree atau tidak. Nah, about number 4. Part A. Away. Ya, which one is the subject? The language. The languages. Ya, languages ini adalah jamak ya. Ada es-nya berarti jamak. Yang mana kata kerjanya? Present. Present ya. Berarti kalau subjeknya jamak, maka kata kerjanya Missing S. tidak boleh ditambahkan S ya. Jadi harus hilang S-nya. Jadi the languages of the word present a vast array. Jadi seperti itu teman. Jadi tidak perlu terlalu dipahami maknanya. Perhatikan saja subjek verbnya. Jadi subjeknya yang mana, kemudian perhatikan verbnya. Apakah verbnya yang salah atau subjeknya yang salah. Kalau misalnya subjeknya tidak digarisbawahi, maka you harus perhatikan verbnya atau yang lain-lainnya. Oke, number 5. Which one is the subject? The rice. The rice ya. Ini tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Berarti yang salah adalah Have. Jadi harus menggunakan has ya. Jadi the rise of multinationals has resulted. Dia harus menggunakan has di sini ya. Oke, how about jadi this one? Number 6. Part A. Okay, which one is the subject? The Ada east all west. berarti the east west interstate highways. Ini adalah subjeknya, in preposisi berarti United States bukan subjek ya. Berarti kata kerjanya harus have ya. Jadi karena jamak maka kata kerjanya tidak boleh ditambahkan s. Jadi harus have. Bukan has ya. Kecuali sini tidak pakai s baru pakai has. Oke, number 7. Part C. Ada when. Ya, yang mana? Which one is the subject? Aware. Alright. So ini subjeknya massive star. Konektornya when. Ini kata kerjanya adalah exploded. Ya, karena dia lampau berarti harus untuk kedua berarti betul ya baru koma. Kemudian di sini ada a wave subjeknya. Terus kata kerjanya Harusnya was. ya, tidak boleh were, harus menggunakan was ya, karena satu a wave. Oke, gimana teman-teman jawabannya benar semua? Benar. Oke, alright. Jadi that's how to analyze ya, begitu saya menganalisanya. Nomor 8, misalnya ada sum ini quantifiers, berarti
Yang menjadi subjek adalah Agricultural agricultural practices. practices. Oke, well, agricultural ini kata sifat, kata bedanya practices. Jadi kata kerjanya yang mana? Ganti ya. R. Harusnya R. Is ya. Nah, karena di sini jamak maka tubinya harus R. Terus di al. Ya. Diganti al. Oke, jadi yang salah adalah C ya. Oke, number 9. Part C. Number 9, which one is the subject? Every open space. Space. Jadi every selalu diikuti kata benda tunggal, jadi space adalah subjeknya. Terus R diganti. ya, jadi yang salah di sini adalah R. Yang harus R. Has. is ya, karena subjeknya adalah space. Makanya harus is. About number 10. Part C. C. Di Krakatau is remembered as the volcano that well, let me see. Jadi subjeknya di sini Krakatau. Jadi Krakatau is remembered as the volcano that put so much as into the air that sunset around the world was affected for the 2 years afterward. Jadi yang mana salah di sini, guys? Ya? Was harus ganti where. Was harus ganti Part where. C. Ganti Charlie. were affected. Why Charlie? West. What? Yes. Which one is the subject here? Yang mana subjeknya di sini? Was. West. The word. The word. Sunset ya. Sunset. Sunset Karena jamak. ada that di sini sebagai konektor. Iya. Setelah konektor adalah subjek sunset, maka Harus where. di sini harus were. Jadi sunsets around the world were affected for 2 years afterward. Jadi harus menggunakan were ya. Oke teman, gampang kan? Gampang. Gampang sulit. Iya, kayaknya kalau mencari kesalahan itu gampang. Tapi mencari kebenaran itu kayaknya yang susah ya. Berarti kalau susah. kalau urutan ekspresi ini gampang karena kita mencari yang salah ya. Kalau cari salah-salahnya orang itu biasanya gampang. Tapi kalau mencari yang benarnya orang kadang agak sulit. Nah, sekarang kita coba yang ini. Ini guys latihan mulai dari pertemuan kita pertama. Jadi skill 1 sampai hari ini. Oke, ada multiple choice-nya yang structure, ini yang structure. Kemudian ada written expression-nya di sini 5 nomor. Oke. 6 nomor kayaknya ya, berapa sih di sini ya. Oke, nah written expression-nya 6 nomor, structure-nya 4 nomor. Oke, coba dikerja. I give you time 5 minutes. 5 menit ya. Oh my god. Oke. 10 minutes, Mister. Alright, jadi dianalisa sekali lagi guys, dianalisa tentukan mana subjek verbnya. Main di situ kalau structure dengan written expression subject verb, that's it, itu saja. Ini mencari kebenaran ya, bukan kesalahan. Kalau yang ini 4 nomor ini mencari kebenaran, nomor 5 sampai 10 sebentar mencari kesalahan. Nah, sebentar kalau mencari kesalahan gampang ya. Oke. I give you time 5 minutes from now. Then we will discuss it.
Oke, sekarang number 5 until number 10 ya. The written expressions. Now you do this one, guys. Okay, 5 minutes as well.
Ya, everybody's done? Sudah? Done. Alright. Yang lain sudah ya? Yang lain mana suaranya? Sudah. Are you done, guys? Sudah, Mistra. Sudah ya? Sudah. Oke, yakin benar semua? Not sure. Insya Allah. Insya Allah ya. Harus yakin ya. Yakin. Oke, well, number one, Ibu Sri Aryati. What is your answer number one, Ibu? Delta. Delta ya. Oke, why Delta? Because karena sudah ada subjek di sini. Oke, karena di sini di kalimat titik-titiknya tidak ada subjek. Kalau dia di awal titik-titiknya berarti pasti itu ditanyakan subjek ya, dari subjeknya dan tidak ada verbnya ya. Berarti yang dibutuhkan adalah subjek verb. Nah, kalau alpha ini tidak ada verbnya, Bravo juga tidak ada verbnya, Charlie dia kata kerja baru objek, tidak ada subjeknya ya. Nah, yang betul adalah delta ya. Jadi pictograms ini adalah subjek. Karena dia ada S di sini berarti jamak. Ini kata kerjanya bentuk dasar, konstitut. Okay, well. Jadi that's how to answer, guys ya. How about number 2, Ibu Wadi? Nomor 2, Ibu, Alpha. jawabannya apa, Ibu Wadi? Alpha. Ya? Alpha. Alpha. Are you sure Alpha? Charlie. Nomor 2, Charlie. ada yang Ibu Wadi bilang Alpha, kalau yang lain Alpha. Delta. Charlie. Charlie. Okay, well. Yang lain? Charlie. Any other answers besides Charlie and Alpha? Okay, well, Ibu perhatikan ada kata earth di sini. Earth itu berarti Preposition. preposisi ya. Berarti setelah preposisi ini bukan subjek ya. Nah, yang mana subjeknya di sini? Ya, which one is the subject? Subjeknya adalah kan ada koma di sini. Jadi bla 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 ini adalah kata keterangan yang ditaruh di depan. Ini yang menjadi subjek adalah subtensis. Ini subjeknya ada koma di sini. Berarti ini sebelumnya kata keterangan. Subtensis terus kata kerjanya adalah proses ya. Okay, well. Jadi yang kita butuhkan di sini bukan subjek dan bukan kata kerja. Ya. Jadi dan kenapa bukan subjek dan kata kerja? Karena tidak ada konektornya di sini. Berarti ini adalah satu kalimat ya, bukan dua kalimat atau bukan dua klausa, ini satu kalimat. Nah, jadi yang sekali lagi yang kita butuhkan adalah bukan subjek, bukan verb. Nah, kalau alpha ini adalah verb approach. Bravo juga verb. Oke. Kemudian delta juga ada subjek verb. Berarti kalau subjek verb berarti double subjek double verb. Kalau alpha double verb, berapa juga double verb. Jadi yang bukan subjek verb di sini adalah Charlie ya. Sekali lagi kata kerja ing belum bisa dikategorikan kata kerja kalau belum ada to be-nya di sini ya. Jadi kalau dia ditambahkan ing dia berubah menjadi kata benda atau kata sifat ya. Jadi that's how to analyze. Jadi begitu cara menganalisnya. Jadi apa yang dibutuhkan di sini? Ini karena dia satu klausa atau satu kalimat, berarti sudah ada subjeknya, ada kata kerjanya, berarti dia tidak butuh subjek verb. Lihat di sini yang mana yang bukan subjek, yang mana yang bukan verb. Satu-satunya yang bukan subjek adalah dan bukan verb adalah Charlie.
Okay, how about Ibu Nurnaningsi, number 3. Delta. 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 Okay, well. Yang lain, ada jawaban yang lain? Bravo. Selain Delta? Bravo. Ya, Bravo. Bravo. Terus yang lain lagi? Alpha. Yang lain lagi? Charlie. Oke, well, jadi lengkap sudah jawabannya ya. Ada yang jawab Alpha, Bravo, Charlie, and Delta. Oke, now let's see. Coba, which one is the subject? Nggak ada. Oke, ada konektor di sini? Ada. Ada. How konektornya ya? Ini adalah non-close. Jadi setelah konektor kita butuh Subjek dan verb. Subject. verb. Di sini tidak ada verbnya ya. Jadi kita butuhkan adalah subjek dan verb. Jadi sebelum titik-titik di sini ada how sebagai konektor. Jadi kita butuh subjek verb. Nah kalau alpha ini subjek, ada subjek verbnya di sini, bukan ya? Falling bukan subjek. Sunlight bisa subjek tapi dia bukan subjek ya, dia objek. Jadi dia tidak di awal. Jadi ini salah. Bravo tidak ada. Tidak ada kata kerjanya ya. Ada the fall tapi tidak ada kata kerjanya. Charlie tidak ada juga kata Nggak ada kata kerja. kerja. Jadi yang betul adalah Delta. Kenapa? Karena sunlight adalah subjeknya, falls adalah kata kerjanya. Verb. Ini kata kerja yang ditambahkan S karena sunlight-nya tunggal ya. Oke? Okay? Well, how about number 4? Ibu siapa lagi nih yang di bawahnya? How can I see you? Well, Ibu Nur Mufida, are you with us? Oh. Yes. Still with you, Mister. Okay, what is your answer for number 4? My answer is A. Alpha, ya. Others yang lain? Ada jawaban lain? Is there any other answer? Ya? Everybody answer Alpha? Okay, let's see. Alpha. Ada konektornya? Ada ya? Not. Don't. Meskipun. Oke, ada koma di sini, berarti ini adalah satu klausa. Jadi kita perhatikan di sini. Ada subjeknya, yang mana subjeknya? Subjeknya adalah sporadic interest. Sporadic interest. Ada in di sini preposisi, berarti dia bukan subjek yang ini. Berarti yang kita butuhkan adalah kata kerja. Kata kerja ya. Well, kalau misalnya delta, ini bukan kata kerja ya. Kata sifat. Existing, tidak ada kata bantunya. Charlie, ada has, ada it, ada existed. Ini kata kerja baru ada subjeknya. Kemudian Bravo, ada subjek, ada verb. Berarti double subjek. Jadi yang betul adalah alpha ya. Dia adalah exist, kata kerjanya existed yang ditambahkan s sebagai kata bantu, jadi has existed kata kerjanya. Well, that's good, Ibu. Now next, Ibu Amik. Yes, Mister. Okay, well, number 5. What is your answer? Number 5, Ibu. Delta. Are you sure? Why delta? Waters tidak dapat di subjek. Okay, the answer is Delta. delta. Why delta, Ibu? Water jamak. Ya, karena waters jamak ada Jamak. s-nya, berarti kata kerjanya tidak perlu lagi ditambahkan s ya. Kecuali di sini waternya tidak pakai s, maka di sini benar. Karena waters jamak subjeknya, maka kata kerjanya tidak boleh tambah s ya. Oke, how about number 6, Ibu
Ibu Emi. Ibu Emi, what is your answer for number 6? Charlie. Oh, sorry, Ibu Erni. Ibu Erni ya. Charlie. Ya, number 6 is Charlie. Are you sure number 6 is Charlie? Oh, Bravo. Bravo. Okay, bravo. Why bravo? It-nya dihilangkan. It-nya di sini. Okay, well, let's see. What is the first set of, jadi subjeknya adalah The first set. the first set ya. A false teeth similar to those in the use today. Preposition. In use today. Bravo. Okay, well. So, yang salah adalah bravo ya. Kenapa bravo? Double subject. Ya, karena dia double subject. Subjeknya adalah the first set. Ini ada of preposisi, of bla bla bla. Tu lagi preposisi, in lagi preposisi. Berarti tidak boleh pakai it di sini ya. Kenapa? Karena dia double subject dan tidak ada konektornya. Jadi harus langsung kata kerja di sini, was. Oke, Ibu. Nah, haba Ibu Septianingsi. Number 7. Nomor 7, Ibu. Ada what is your answer number 7? Bravo. Bravo. Are you sure? Why bravo? Your Yes. Anyone is singular. Okay. Why bravo? Bravo. Okay, well, bravo. Why, Ibu? Kenapa bravo? Nah, itu ada yang Dia harus? Yes. Oke, ada konektornya ya. Mana konektornya? But. Berarti yang subjeknya adalah? Anyone. anyone. Oke. Kalau anyone, tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal ya. Jadi ingat, ada from di sini preposisi, berarti ini bukan subjek. Berarti di sini kata kerjanya harus Yes. is Tunggal. ya. Karena subjeknya anyone. Tunggal tadi anyone tunggal ya. Nah, ini ada but konektor, jadi setelah konektor subjek anyone baru kata kerjanya adalah are. Dan tidak usah pedulikan yang ini ya, yang di atas. Lihat konektornya. Oh, ini subjeknya anyone. Berarti di sini harus pakai is. Abu number 8. Oke, number 8 Ibu Irmawati. Nomor 8 Ibu. Jawabannya Ibu apa? Kena. Bravo. Bravo. Oke, are you sure bravo? Yang lain? Ada jawaban lain? Alpha. Apa? Alpha? Terus yang lain lagi? Tadi saya buat minitnya rumah tuh ada gunung-gunung langsung ada 4 lagi lintas. Jadi ada yang bilang bravo, ada alpha, yang lain ada? Just Alpha and Bravo, Mister. Alpha and bravo. Yang lain? Nobody answers Charlie and Delta? Dari yang Nothing. jawab Charlie and Delta? Okay, well. Anyway, which one is the subject? Sandwich. Yep. The subject is a Network. network. Ada konektor enggak di sini? Enggak ada ya? Enggak ada. Mister. Kemudian of preposisi, of small arteries preposisi, mostly sandwich. Ini adalah how to call it? Kata sifat. Kita makan ed karena tidak ada to be di sini ya. Terus yang mana verb-nya? Which one is the verb? Apakah sandwich atau supply?
Supply. Ya. Sandwich is food. Sandwich ini kata ed, ada ed-nya, berarti dia ciri-ciri kata kerja. Tapi karena tidak ada kata bantu di sini, maka ini dia berfungsi sebagai kata sifat ya. Ingat, ini bukan kata kerja, ini adalah kata sifat karena tidak ada to be-nya di sini. Jadi yang menjadi kata kerja adalah Supply. ya supply. Subjeknya tunggal, kata kerjanya cocok enggak? Matching enggak subjek dan Supplies. kata kerjanya? Iya, jadi yang salah adalah Charlie, dia harus supplies. Jadi harus ditambahkan es. ES. Oke? You got it? Bisa dipahami? Well, next, Ibu Nurul. Are you with us, Ibu Nurul? Nurul Arisa. Number 9, nomor 9 Ibu. Kayaknya Ibu lagi ngoroh ini. Mungkin jaringannya lagi jelek, Mister. Oke, Ibu Yohana. With us? Ibu Yes, Mr. Oke, Ibu Yohana. My answer is delta. Ya. The answer is Delta. Number 9. Are you sure? Delta? Yang lain, ini ada answer? Charlie. 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 Oke, yang lain? Anybody answer Alpha or Bravo? Well, so here this is jadi yang mana subjeknya? Mesquite. Mesquite. Alright. Apa itu mesquite? Don't know. Ya. Semacam apa itu mesquite? Tree ya. Is a small tree. Dia sejenis tumbuhan, oke? The mosquito is a small tree. Tree itu adalah artinya Pohon. pohon. Jadi Pohon. mesquite itu adalah Pohon kecil. sejenis tanaman ya, pohon sejenis kecil. tanaman. Oke, well, in Southwest, oke, who Sulawesi Selatan. adalah Bukan. konektor ya, Lektor. konektor Connect. yang berfungsi sebagai noun clause. Masih ingat kapan dipakai who? Asik untuk menanyakan siapa. Ya, untuk menanyakan orang. Sedangkan mesquite di sini orang atau bukan? Bukan. Bukan ya, subjeknya dalam menjadi bukan. Jadi yang salah ada Charlie. Tumbuhan. Di sini harusnya menggunakan which ya. Jadi which can withstand the severest drought. Alright. Jadi meskipun teman-teman tidak mengerti, tapi di sini yang harus dianalisa adalah struktur kalimatnya, apa dia betul atau salah ya. Karena di sini kalau misalnya mesquite, teman-teman tidak tahu apa itu mesquite, bisa lihat di sini. Oh, ini adalah tree, adalah pohon. Jadi dia sejenis bukan orang, jadi dia semacam tanaman. Berarti di sini tidak cocok kalau menggunakan who, dia harus menggunakan which. Well, now how about the last one? Number 10. Okay, well, everyone. Number 10, what is your answer? Nomor 10. Who's next anyway? Bravo. Okay. Ada yang jawab Bravo, yang lain? Delta. 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 And then yang lain? Yang lain? Ada yang jawab Alpha? Ada yang jawab Charlie? Jadi antara Bravo and Delta. Let's see. Anyway, so at the end of the revolution, berarti at di sini adalah preposisi. Berarti ini bukan subjek ya. Kemudian ada most of the army units. Ada. Oke, jadi yang menjadi subjek adalah Army units. iya, army units. Ada of di sini preposisi, berarti
ini bukan subjeknya. Jadi subjeknya adalah Army Units. Kemudian kata kerjanya R harusnya. was. Oke, matching enggak antara subjek dengan verbnya? Enggak matching. Tidak. Tidak Enggak matching. matching ya. Jadi yang salah adalah berapa, dia harus Were. 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 Oke. That's the answer, guys. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Oke, dari Bisa. 10 nomor berapa yang benar? Ada yang benar semua? Ada yang benar semua? Enggak ada, Mister. Yang 9 benarnya? 1, 2, 3. 7. 7. Ya? Benar. Ada yang 9 benar? Tidak. Enggak ada. Ada yang 8? Saya. Okay, that's great, Ibu ya. So you are the winner for today ya. Give Ibu siapa tadi yang 8 benarnya? Nurmufida, Mister. Nurmufida ya. So give a big applause for Nurmufida. Thank you. Hebat. Oke, terus yang benar 7? Saya, Mister. Oke, Saya, berapa Mister. orang? Banyak ya? 6? Ya. Saya. Alright. Kemudian 5? Saya. Oke. Ada yang di bawah 5? Tidak ada yang di bawah 5 ya? Oke, kalau 5 lumayan lah. Setengahnya. At least jangan di bawah setengahnya, benar. Oke, well. So, that is our materials for today. Ada yang mau ditanyakan tidak? Anybody want to ask? Still have 5 minutes to go. Ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Tapi teman-teman jangan bertanya soal matematika ya. Saya kurang ngerti soal matematika. Oke. No question? Mister, mau Yap. nanya. Yang tadi itu untuk nomor 7, konektornya untuk bisa membedakan antara but dengan how itu caranya gimana ya, Mister? Wait. Nomor 7 ada but dengan And how? Oh, maksudnya Ibu? now ya? Oh, Now sorry. bukan how. Yes. Now ya, berarti now ini adalah kata keterangan. Kata keterangannya yang ditaruh di depan. Dan subjeknya anyone. Oke. Yang lain? Ada ya? Bisa dimengerti ya? Oke, Ibu. Ibu-ibu semua, thank you for joining the class today. Hopefully the materials can give you more understanding about the lesson, especially about the structure and written expressions. Jadi teman-teman yang sedikit merasa kesulitan memahami karena mungkin baru kali ini misalnya belajar, dulu waktu sekolah mungkin suka bolos waktu pelajaran bahasa Inggris, jadi diikuti saja terus materinya. Kalau di awal mungkin teman-teman merasa bingung, itu kan nanti materi akan diulang terus. Nanti kalau terjadi pengulangan beberapa kali, di situ teman-teman akan mulai mengerti. Jadi ini kita mulai di structure dengan written expression. Kita taruh materinya di awal karena ini akan berhubungan nanti ke materi-materi yang lainnya, misalnya ke listening dengan ke reading ya. Khususnya reading akan berhubungan dengan structure. Listening juga seperti itu. Nah, kemudian structure dengan written expression ini akan memakan 10 kali pertemuan. Nanti di pertemuan ke-11 itu baru kita masuk ke listening sebanyak 5 kali pertemuan. Kemudian reading juga 5 kali pertemuan di terakhir ya. Dan reading itu yang paling mudah. Jadi yang penting pemahaman teman-teman di structure ini bagus, maka nanti readingnya juga akan membantu di situ. Begitu pula dengan di listening. Okay guys, I think that's it for today. Thank you for joining the class and see you tomorrow ya. And good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.
Sekian Goodbye, semua Mister. ya. Thank you. Waalaikumsalam. Tuh.